Jakarta, kota megapolitan yang tak pernah tidur, dipenuhi gedung-gedung pencakar langit dan lampu-lampu gemerlap yang menyilaukan mata. Dari kejauhan, kota ini tampak begitu makmur, modern, dan penuh harapan. Namun, di balik kemegahan yang memukau itu, ada kisah pilu yang jarang terdengar. Para seniman Betawi, penjaga warisan budaya asli Jakarta, justru hidup terpinggirkan, terlupakan di sudut-sudut kota. Mereka adalah pelaku seni yang seharusnya menjadi kebanggaan namun kini hanya menjadi bayang-bayang di tengah hiruk-pikuk ibu kota. Panggung-panggung megah memang dibangun di pusat kota, tapi sanggar-sanggar tradisi di gang-gang sempit justru nyaris roboh. Para maestro lenong, penari topeng, dan pelaku seni lainnya berjuang keras sekadar bertahan hidup, menghidupi tradisi di tengah keterbatasan. Ironi ini begitu nyata. Anggaran ratusan miliar rupiah untuk kebudayaan menguap entah kemana, sementara pewaris budaya hidup dalam kemiskinan. Bahkan untuk makan sehari-hari pun sulit. Para pejabat memang sering bicara soal pelestarian budaya, menggelar seminar dan rapat mewah, tapi seniman hanya jadi nama di proposal proyek fiktif yang tak pernah mereka rasakan manfaatnya. Jakarta membanggakan warisan budayanya di panggung dunia, tapi membiarkan para pewarisnya mati perlahan. Hak-hak mereka dirampas secara sistematis, tanpa perlindungan dan perhatian nyata. Kemegahan kota ini berdiri di atas penderitaan para seniman yang diabaikan, seolah-olah kemajuan hanya milik segelintir orang, sementara pewaris budaya dibiarkan merana di tanah kelahirannya sendiri. Dana ratusan miliar untuk Dinas Kebudayaan Jakarta seolah lenyap, digerogoti korupsi sistematis. Modusnya, proyek fiktif, markup pengadaan, dan kolusi tender, semua demi memperkaya segelintir oknum. Nama seniman dicatut, laporan dipalsukan, dana cair ke kantong pribadi. Pola ini cerminan korupsi nasional, seperti kasus Chromebook di Kemdikbudristek, penggelembungan, kolusi, dan pengadaan fiktif. Akibatnya, bantuan untuk seniman Betawi macet, revitalisasi sanggar, hanya jadi wacana. Anggaran besar di atas kertas, tapi di lapangan hanya angka kosong. Sementara koruptor berpesta, budaya Betawi perlahan mati. Di balik tumpukan laporan proyek yang menumpuk di meja-meja kantor, tersembunyi kisah pilu yang jarang terdengar oleh telinga masyarakat luas. Di balik angka-angka dan data yang tercatat rapi, ada kehidupan para seniman yang perlahan-lahan tergerus oleh waktu dan ketidakpedulian. Mereka yang seharusnya menjadi penjaga warisan budaya, justru terpinggirkan di negeri sendiri. Kami seperti pengemis di negeri sendiri, keluh Bang Mamat, seniman lenong yang sudah puluhan tahun mengabdi. Atap sanggarnya bocor, dindingnya rapuh, proposal bantuan yang diajukan bertahun-tahun tak pernah dijawab. Setiap hari, ia hanya bisa berharap ada perubahan, meski harapan itu kian menipis. Uangnya besar, tapi kemana larinya? Tanya Bang Mamat, menatap proposal yang tak pernah digubris. Dana yang seharusnya untuk mereka, entah menguap kemana. Sementara itu, para pejabat sibuk dengan urusan sendiri, tak peduli pada nasib para seniman. Ibu Nani, penari topeng legendaris, kini terbaring sakit tanpa jaminan kesehatan. Tubuhnya lemah, namun semangatnya untuk melestarikan budaya tak pernah padam. Bantuan yang dijanjikan pemerintah tak kunjung datang, membuatnya harus bertahan dengan segala keterbatasan. Sudah isi formulir, tapi tak ada kabar. Untuk beli obat, mengandalkan belas kasihan tetangga, lirih Ibu Nani. Setiap hari, ia menunggu kabar baik yang tak pernah tiba. Sementara kesehatannya terus menurun. Bang Japar, pemain gambang kromong, meninggal dalam kemiskinan. Namanya tercatat sebagai penerima manfaat proyek, namun sepeser pun tak pernah ia terima. Keluarganya hanya bisa mengenang perjuangannya, tanpa ada penghargaan yang layak dari negara. Setiap rupiah yang dikorupsi adalah darah dan air mata para seniman Betawi. Mereka berjuang menjaga budaya, namun justru menjadi korban ketidakadilan dan korupsi yang merajalela. Kisah-kisah ini harus menjadi bahan bakar kemarahan dan dorongan untuk menuntut keadilan. Sudah saatnya suara mereka didengar, agar warisan budaya Betawi tidak hilang ditelan zaman dan ketidakpedulian.
Korupsi di Dinas Kebudayaan bukan ulah oknum kecil, tapi orkestrasi pejabat strategis. Kepala dinas harus bertanggung jawab penuh. Diamnya pemimpin adalah persetujuan. Tak bisa lagi berlindung di balik alasan tidak tahu. Pejabat dari kepala dinas hingga pembuat komitmen harus diperiksa hukum, seperti kasus Chromebook di kementerian. Ironisnya, anggaran lembaga anti korupsi justru dipotong, memberi ruang koruptor melenggang. Publik harus terus menekan, menuntut pertanggungjawaban nyata, bukan sekadar mutasi jabatan. Hukuman pidana berat wajib dijatuhkan demi keadilan bagi korban. Satu-satunya jalan menuju keadilan adalah melalui audit investigatif independen yang benar-benar transparan, bukan sekadar laporan internal yang mudah dimanipulasi atau disusun untuk menutupi fakta. Audit ini harus dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kepentingan, agar kebenaran bisa terungkap tanpa tekanan dari pihak manapun. Publik harus mendesak BPK untuk melakukan audit khusus dan menyeluruh terhadap seluruh dana kebudayaan, menelusuri aliran dana hingga ke sanggar, komunitas, dan para seniman yang seharusnya menerima manfaatnya. Hanya dengan tekanan publik, audit ini bisa berjalan secara objektif. Audit harus dilakukan dengan verifikasi langsung ke lapangan, bertemu para seniman, melihat proyek seni yang benar-benar berjalan, bukan sekadar memeriksa angka di kertas, atau laporan yang bisa direkayasa. Penegakan hukum harus dilakukan tanpa kompromi. Setiap pelaku, baik dari level bawah hingga pejabat tinggi, wajib diadili secara transparan, dan aset hasil korupsi harus dirampas serta dikembalikan ke negara. Keadilan harus ditegakkan, dan dana yang telah diselewengkan harus dikembalikan untuk menyejahterakan para seniman Betawi, agar mereka bisa terus berkarya dan melestarikan budaya. Reformasi total dalam pengelolaan anggaran budaya sangat mendesak. Transparansi real-time harus diterapkan, dan publik harus dilibatkan sebagai pengawas aktif agar tidak ada lagi celah untuk penyelewengan. Jika tidak ada perubahan nyata, budaya Betawi dan para senimannya akan benar-benar mati, hilang ditelan waktu dan ketidakadilan. Diam bukan pilihan, harus berengkan bersama. Siya ay mariwane hingga peran, kekuatan serta suara kolektif. Sebarkan kisah ini, gunakan media sosial, tagar selamatkan seniman Betawi, dan audit Dinas Budaya DKI. Tekanan publik bisa mengubah keadaan, seperti kasus besar lain yang terungkap. Dukung aksi Nancy, aksi musionasi teman seniman. Ini pertarungan bersama soal martabat kota dan bangsa. Yabi, randa the test, and nishring rozak jizam. Kembalikan ayam budaya ke tangan seniman. Dry seni mulai dari kita. Sekarang,